Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Kota Kediri menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus mengapresiasi peran Satpol PP, pemadam kebakaran, damkar, dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam upacara gabungan memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus hari ulang tahun HUT Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP ke-76, Pemadam Kebakaran atau Damkar ke-107, dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas ke-64 di halaman Balai Kota Kediri pada Senin 1 Juni 2026. Dengan tema Terang Tibum Linmas Tangguh untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kita juga memperingati hari ulang tahun Pemadam Kebakaran ke-107 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-64. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih masing-masing komandan pasukan ke samping kanan dan kiri. Wali Kota Kediri selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamung Praja ke-76, Pemadam Kebakaran ke-107, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-64 tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Upacara Hari Lahir Pancasila dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, diikuti jajaran pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Linmas, dan perwakilan pelajar Kota Kediri. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Menuju Indonesia Maju. Turut hadir dalam acara Forkopimda Kota Kediri, Wakil Wali Kota Kediri Kiai Haji Kowimudin Toha atau Gus Kowim, Ketua DPRD Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Satpol PP Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. Rangkaian upacara diawali dengan Komandan Upacara memasuki lapangan, penghormatan kepada Inspektur Upacara, mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, amanat Inspektur Upacara, dan doa.
Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada bendera merah putih. Hormat! Baik! Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Meningkat cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Kerjakan. Dalam amanatnya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk mengingat kembali fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Pancasila bukan sekedar rangkaian sila yang dihafalkan, melainkan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan sosial. Mbak Wali juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran informasi yang tidak selalu benar, polarisasi di ruang digital, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut Kota Kediri terus menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Salah satunya dengan keberhasilan Kota Kediri masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila yang merupakan momen bersejarah yang mengingatkan kita pada fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini mengandung pesan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, dan berbagai tantangan global. Kita membutuhkan satu pegangan yang mampu menjaga persatuan bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar rangkaian sila yang dihafalkan, melainkan nilai-nilai yang harus hidup dalam sikap serta tindakan kita sehari-hari. Nilai ketuhanan yang menumbuhkan toleransi, kemudian nilai kemanusiaan yang mengajarkan kepedulian, nilai persatuan yang menjaga kebinekaan, nilai musyawarah yang mendorong kebijaksanaan, serta nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan pembangunan. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari penyebaran informasi yang tidak selalu benar, polarisasi di ruang digital, hingga menurunnya kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti inilah, nilai-nilai Pancasila harus terus kita rawat serta kita amalkan. Kota Kediri terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah, selama 5 tahun berturut-turut, Kota Kediri berhasil masuk dalam 10 besar kota paling toleran se-Indonesia. Kota ini telah menjadi rumah bersama yang harmonis serta penuh toleransi sehingga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut data dari BPS pada tahun 2025, IPM Kota Kediri mencapai 82,71 dan ini termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Diikuti juga pertumbuhan ekonomi kota yang menunjukkan tren positif sebesar 1,74%. Angka kemiskinan pun ikut turun 0,47% dari tahun sebelumnya dan tercatat 6,04% pada November tahun 2025. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kondisi daerah yang aman, tertib, serta kondusif. Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya ketentraman, investasi tidak akan tumbuh tanpa adanya kepastian serta keamanan.
dan masyarakat tidak akan merasakan hasil pembangunan tanpa adanya rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi dalam menjaga Kota Kediri. Saya berpesan agar seluruh jajaran terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi antar instansi, menguasai perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat, serta selalu mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan. Jadilah aparatur yang tegas dalam menegakkan aturan, namun tetap menghormati martabat manusia, dan jadilah pelindung dan pengayom masyarakat yang hadir memberikan rasa aman bukan rasa takut. Mari kita wujudkan Kota Kediri yang lebih baik dan semakin mapan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Satpol PP. Dalam kesempatan tersebut, Vinanda menegaskan bahwa ketertiban dan keamanan merupakan bagian penting dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Mbak Wali menilai tema HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas tahun ini, yakni Satpol PP, Damkar dan Satlinmas tangguh untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Pada kesempatan tersebut, Vinanda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, hari ulang tahun ke-76 Satuan Polisi Pamung Praja, hari ulang tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta hari ulang tahun ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat. Dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, dan kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada momentum yang penuh makna ini, kami bersyukur atas anugerah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang rukun, damai, adil, dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari.
disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Baik! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan kondisi darurat dan penertiban umum yang melibatkan personil Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat Kota Kediri. Penertiban sesuai SOP, utamakan pendekatan secara humanis. Dengan bersama. Iki ngono nggonku golek sandang pangan, lha iki begusur. Sami, namun aturan harus ditegakkan agar pasar tidak semrawut dan akses jalan. Digambarkan suasana terlihat memanas. Simulasi dimulai dengan penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan oleh Satpol PP. Arep digusur, wong kabeh dhewe tak gawe kacau. Musnah nih balai kota. Siapa? Amankan barisan. Mengendalikan situasi. Satu, dua. Melukai warga. Anggota yang lain berkuat di belakang. Di mana aksi perlawanan pedagang diwujudkan melalui pembakaran lapak. Kemudian api berhasil dipadamkan dalam hitungan menit, sementara Satpol PP berjibaku menenangkan massa agar lokasi aman kembali. Sterilkan area. Paulus Luhur Budi Prasetyo, Kasatpol PP Kota Kediri, menekankan bahwa kegiatan ini menyoroti sinergi Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas dalam melindungi masyarakat, menegakkan aturan, dan menghadapi keadaan darurat. Ia menyebutkan tahun ini Damkar memasuki usia ke-107, Satpol PP ke-76, dan Satlinmas ke-64. Ketiganya memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi pembangunan. Melalui momentum ini, Kasatpol PP Kota Kediri berharap masyarakat turut mendukung tugas-tugas di lapangan. Sebab pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keamanan, ketertiban, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Hari ini sebetulnya adalah hari lahir Pancasila, diperingati setiap 1 Juli di tahun tersebut. Nah, karena kita juga dalam efisiensi, maka kita gabung upacaranya dengan HUT Damkar yang tepatnya tanggal 1 Maret dan HUT Satpol yang tepatnya tanggal 3 Maret serta Satlinmas. Untuk Damkar sendiri sudah berusia 107, kemudian untuk Satpol PP berusia 76 tahun dan untuk Satlinmas berumur 64 tahun. Jadi kita gabungkan acaranya tapi tanpa mengurangi maknanya. Jadi rekan-rekan semua sudah melihat bagaimana simulasi kita sampaikan bahwa itulah pekerjaan Satpol PP. Di samping kami juga membawai Damkar dan Linmas. Di sana muncullah hak dan kewajiban. Jadi sebagai warga mempunyai hak untuk diamankan, tetapi warga juga mempunyai kewajiban untuk ditertibkan. Jadi ini harus seimbang. Kadang yang dituntut adalah haknya untuk diamankan, diselamatkan, tetapi untuk ditertibkan biasanya agak sulit. Oleh karena itu pada momen ini saya berharap untuk sesuai dengan tema, dengan tertib Linmas, kita terus akan membangun Indonesia secara berkelanjutan. Kita berharap masyarakat juga ke depan
membantu tugas-tugas kami di lapangan untuk penertiban khususnya Kota Kediri dan Indonesia pada umumnya. 2, 1. Selanjutnya untuk sinergi kita bersama bergerak tepatkan tangan kanan di depan dada. Kami butuh komandan. 1. Salam Kota Kediri Bapak. Bapak Ibu berkenan silakan pandangan semua, kamera semua. Tim Liputan, Doho TV. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP menggelar kegiatan peningkatan kapasitas internal bagi anggota, Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 personil atau sekitar 3 peleton. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, ketegasan, serta kesiapsiagaan personil dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas internal bagi anggota diawali dengan apel pagi di kantor Satpol PP Kota Kediri. Kemudian mereka baris 3 peleton berjalan menuju Makobrimob Kediri Kompi 1 Yonce Mojoroto Kediri untuk diasah kedisiplinan dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Tampak derap langkah tegap dan gerakan serempak menjadi pemandangan mencolok saat 100 anggota Satpol PP Kota Kediri mengikuti pelatihan dengan bimbingan langsung instruktur dari Brimob Ibtu Ahmad Royan. Di bawah arahan instruktur Brimob, para peserta tidak hanya dilatih baris berbaris, mereka juga mendapat pembekalan soal disiplin, kekompakan, tata cara pelaksanaan tugas lapangan, pergantian jaga, penindakan rokok ilegal, hingga penguatan mental saat menghadapi dinamika pelayanan masyarakat. Jangan sampai malu-maluin. Kalian nanti upacara gabungan bersama TNI Polri. Atau yang sampai PBB saja tidak cekos. Malu. Maka peringatan. Hormat. Diam dulu. Jangan kepada suatu masalah. Hormat. Diam. Tunjukkan kalian lantang. Kalian jantan. Kalau yang ketiga adalah apa-apa pelaksanaan. Diam. Kasatpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, mengatakan tugas Satpol PP saat ini tidak lagi sederhana. Selain menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
Personil Satpol PP juga dituntut ikut mendukung pemberantasan peredaran rokok ilegal yang berdampak pada penerimaan negara maupun daerah. Menurut Paulus, pelatihan dasar peraturan baris berbaris atau PBB menjadi salah satu fondasi penting bagi anggota. Materi tersebut meliputi tata cara pemberian aba-aba, penghormatan kepada inspektur upacara, hingga penghormatan kepada Sang Merah Putih. Baik mulai pelatihan PBB dasar sampai kepada nanti pelatihan teknis, ya. Karena apa penjelasan kita latihkan? Karena saya mengamati selama ini, saya lihat pergerakan panjenengan semua lambat, ya. Kadang diterjunkan di lapangan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Tolak, pelongo, ya. Oleh karena itu, masuk di dalam kesatrian ini, di dalam kawah catur di muka di sini, ikuti aturan, ya. Sudah saya titipkan, ya. Saya titipkan sepenuhnya kepada bapak yang ada di Brimob. Untuk itu ikuti semua instruksi, ya. Jangan mengeluh, ya. Semakin mengeluh semakin rapuh, semakin mengeluh semakin berat, ya. Kunci daripada pendidikan adalah semangat terus. Nanti disampaikan kalau tidak kuat mundur, ya. Kalau perlu mundur jadi Satpol PP sekalian, ya. Saya usulkan nanti kepada Mbak Wali, ya. Jadi kalau masih semangat jadi Satpol PP, ayo kita berlatih, ya. Hari ini kita cuma setengah hari, tapi saya berharap banyak dari teman-teman yang ada di Brimob, bapak yang ada di Brimob bisa membekali kita, paling tidak merubah sedikit sikap kita yang kurang benar, ya. Kalau saya lihat di upacara-upacara kita yang diikuti bersama teman-teman APH, baik dari TNI, Polri, barisan kita kelihatan kalau sudah dalam masukan atau dalam upacara itu sudah ada yang tolak, gitu ya. Kalau sudah disiapkan ya sudah siap, tidak ada gerakan lagi, ya. Itu yang perlu kita latihkan. Hari ini latihan tidak sampai kepada seluruh materi PBB, tetapi latihan di tempat. Ikuti semua tanpa mengeluh, ya. Ikuti semua perintah yang diberikan itu tanpa mengeluh. Paham? Paham? Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja. Tetap semangat, ya. Bagaimana kekuatan? Bagaimana kekuatan? Ia menegaskan kedisiplinan dan kekompakan menjadi modal utama bagi anggota Satpol PP sebelum menjalankan tugas di lapangan. Paulus menjelaskan peningkatan kapasitas tersebut penting, mengingat personil Satpol PP memiliki tugas pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat selama 24 jam, termasuk melalui layanan darurat 112. Kondisi tersebut membuat personil Satpol PP dituntut memiliki mental kuat, disiplin tinggi, serta kemampuan komunikasi yang baik. Dengan begitu, tugas penegakan aturan dapat dilakukan secara tegas, tetapi tetap persuasif dan humanis. Hari ini Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar, dan Dinmas Kota Kediri melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara internal untuk anggota Satpol PP dan Dinmas yang diikuti kurang lebih oleh 3 peleton atau kurang lebih 100 orang. Yang mana untuk latihan peningkatan kapasitas ini kita mau ada materi seperti latihan dasar PBB, ya, baris berbaris, karena saya lihat teman-teman ini PBB-nya kurang begitu baik. Nah, ini untuk melatih kedisiplinan, untuk melatih ketegasan, untuk melatih kecepatan dari teman-teman Satpol PP. Maka saya bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Brimob untuk melatih mereka supaya mereka lebih tanggap lagi, lebih terginas lagi, ya. Apabila kita turunkan untuk sesuai dengan tugas mereka, penertiban maupun penegakan perda, mereka bisa bekerja dengan baik. Meskipun tetap harus secara humanis, namun ada ketegasan. Terus, ini rekan-rekan bisa makan snack dulu. Lanjut kita ke belakang untuk materi. Barisan masih langkahnya belum sama, masih bergerombol untuk istirahat. Bubar barisan. Jalan.
Ulangi, kurang serentak naiknya. Ulangi. Aba-aba pelaksanaan ada gerak, jalan, nah itu aba-aba pelaksanaan, diperhatikan. Untuk istirahat, putar, barisan, jalan. Hitung, 1, 2, 3, 4, Raja Wibawa bisa. Nah ulangi, ada yang mendahului. Semuanya teriak ya, 1, 2, 3, 4, Raja Wibawa bisa, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan semuanya luar biasa. Silakan ambil minum. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan dari bidang Trantip Satpol PP Kota Kediri, Cecep Sunaria, menilai pembekalan tersebut sangat bermanfaat. Menurutnya, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan personil yang setiap hari bertugas di lapangan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia menyebut pelatihan tersebut tidak hanya berisi baris berbaris, PPM dasar, dan tata upacara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut juga menanamkan kedisiplinan, kebersamaan, serta jiwa korsa antar anggota. Saya dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kediri, peserta pengembangan kapasitas yang dilaksanakan di Makobrimob Kota Kediri. Saat ini ada kegiatan pengembangan kapasitas. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang berada di Kota Kediri. Gunanya untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, menghadapi situasi, posisi penindakan, penertiban di lapangan itu tidak asal-asalan. Saat ini kan Satpol PP dipandang masyarakat kan gerusak-gerusu, tidak proporsional seperti itu. Jadi makanya kita perlu mengadakan pengembangan kapasitas ini, meningkatkan teman-teman itu bisa menjadi Satuan Polisi Praja yang diidamankan oleh masyarakat. Pertama, tadi pagi sudah ada peningkatan terkait PBB, terus disambung nanti hari ini, siang ini nanti ada sampaian dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Praja. Karena untuk yang kedua materi yang tugas fungsinya itu harus disampaikan dan perlu, karena mereka itu nanti di lapangan biar tidak gelagapan untuk menghadapi situasi. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari motivator sebagai penguatan mental dan motivasi kerja untuk membangun semangat serta etos kerja personil Satpol PP. Hingga pembekalan materi kedisiplinan, ketegasan, kekompakan satuan kerja dari instruktur Brimob. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultan. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa hab lana min samarati man ana billahi wa bil yaumil akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izin saya untuk membacakan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja yang selengkapnya sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Sebagaimana kita ketahui, Satpol PP memiliki peran strategis dalam penegakan perda maupun perkada, serta untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, maka diperlukan aparatur yang tidak hanya tegas, humanis, dan berintegritas, tapi juga profesional. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan peningkatan SDM untuk penyegaran, peningkatan kompetensi, serta penguatan mentalitas anggota untuk menjalankan tugas di lapangan. Maksud dan tujuan pertama, untuk meningkatkan kualitas, disiplin, dan profesionalisme anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan hukum daerah dan pelayanan masyarakat. Tujuan kedua, untuk memberikan pembekalan kepada pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, terutama khususnya untuk rokok ilegal. 3. Untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman seluruh pelaksana kegiatan terhadap ketentuan di bidang cukai dan tata cara penindakan rokok ilegal. Kemudian 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam penggalian informasi dalam penanganan pelanggaran peraturan. Marilah kita ikuti dengan sesama sambutan Kasatpol PP Kota Kediri sekaligus berkenan membuka acara hari ini. Yang terhormat Bapak Paulus Luhur Budi, Esos MSI, kami silakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya? Pembekalan materi kegiatan internal peningkatan Satpol PP dibuka secara langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo di lapangan tembak Makobrimob Kediri. Kita bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlimas. Ada yang tidak senang dengan kegiatan ini? Tidak ada. Senang semuanya ya? So, mana lah gawe kegiatan terus kemudian pulangnya dikasih sangu itu kira-kira seneng kok. Ini kok Pak Vicky. Jadi yang boleh membolehkan ngasih sangu atau tidak itu Pak Vicky. Kamu kok bolehnya jalan sendiri, ya toh. Dan semangat ya. Tahun depan saya usulkan sama Bu Lilin supaya ada honornya kalau boleh nanti sama Bea Cukai. Sekaligus nanti ditambahin ada latihan nembaknya. Tidak pistol gombol atau dua ngalor itu ya, biar pernah merasakan getarannya nembak. Saya sudah koordinasi sama Brimob, nanti bisa diatur lah caranya bagaimana ya. Bagian dari satu kesatuan kegiatan ya, kaketan rong peluru lah, pokoknya kabeh roto iso nembak gitu. Lapangan tembaknya sudah siap. Ini karena yang kemarin kita nggak cukup waktunya untuk mengondisikan itu. Saya terlalu terpikir, wah ini latihan yang baik kau orang sendiri, paling nggak tadi sikap sempurna terus kena getaran dor gitu, bagus gitu. Tapi nggak boleh main-main kalau yang itu. Kalau main-main bahaya karena ini pelurunya peluru tajam. Saya pribadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Pelatihan ini bukan sekedar rutinitas atau formalitas, ya. Jadi bukan untuk penyerapan anggaran saja. Tahun depan kalau saya masih bersama dengan panjenengan, mudah-mudahan saya akan terus tingkatkan, ya. Seperti yang saya janjikan pada pelaksanaan apel yang diikuti oleh semua anggota, saya akan memperjuangkan kesejahteraan panjenengan. Tahun depan, insya Allah ada PMT, ya, pemberian makanan tambahan, ya, untuk Satpol PP, ya. Bukan perjalanan dalam daerah itu pasti ada, ya. Tahun depan saya upayakan dan disetujui oleh Mbak Wali. Tapi ada ditambah lagi PMT, ya, pemberian makan tambahan, ya. Apakah itu nanti susu atau kacang hijau, biar untuk semangat lagi, ya. Yang gemuk seperti Pak Mado tambah gemuk, ya. Gratifikasi atau pungli sekaligus integritas kita untuk di mata masyarakat. Kalau kita sudah begitu, besok kalau teman-teman jenengan itu bertindak, itu tidak ada adine, ya. Alah, kayak duit Satpol PP 5.000 itu belakang kesan. Kasihan. Yang kewenceng kayak paling lu kode kewaga kewenceng alah digembosi karo sapa jenenge cilik Robert ini tapi nerima terus 5.000 terus tukone rokok ilegal wes kesalahannya bertumpuk-tumpuk apa yang cocok dari PNS ora cocok jadi yang tidak akan mungkin saya tanda tangan betul Mas Robert itu contoh Mas Robert gitu contoh nah Robert itu wah kaget Mas nah ini contoh saya semerep mawon Pak. Udah,
Dua, asah kemampuan di lapangan, ikuti seluruh materi baik teori dalam ruangan maupun simulasi taktis. Tadi sudah diikuti di lapangan, alhamdulillah ya, gerakannya mulai patah-patah ya. Tapi jangan di sini saja, nanti di balai kota juga. Kalau saya lihat dari kanan ke kiri ya, dari utara, wah tentaranya tegap-tegap, polisi tegap, begitu Satpol PP istirahat kuda. Kalau tolak, betulnya apa? Bekorpri yang mer, gak ada betulnya ya. Tunjukkan kalau jenengan pakai seperti itu, pakai baret ya, dari depan tuh kelihatan. Apalagi sini yang putih ya, apa tangannya dikasih kaos tangan. Kalau jenengan gerak tuh dari depan kelihatan jelek, sangat jelek. Jenengan tidak tahu karena jenengan tidak pernah dari depan. Suatu jenengan saat nanti jenengan jadi kasat, jenengan ada di depan, lihat barisannya ya. Kalau pakai putih tolak pokoknya istirahat kuda gitu, kelihatan dari depan ya. Jadi asah kemampuan baik di kelas nanti juga akan diajarkan ya. Kemudian nanti ada bagaimana teknik penyidikan, negosiasi hingga penanganan konflik massa. Kemudian jaga kekompakan teamwork ya, semua satu sakit semuanya ya. Kalau ada anggota, saya dengar kemarin, saya baru lihat ada anggota yang sakit lagi kena gula, Mas Pras ya. Ya yuk, yang punya waktu kita jenguk ya. Saya juga keliling, ada bapaknya rekan kita yang sakit ya, saya datangi. Selama saya diberikan informasi, insya Allah saya akan berkunjung. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sama ya, senasib, sepenanggungan. Jiwa korsa harus kita kedepankan. Rekan-rekan yang saya banggakan kepada para narasumber dan instruktur, saya menitipkan anggota-anggota saya, tolong berikan bekal terbaik, koreksi jika ada tindakan kami yang kurang tepat, dan tularkan ilmu serta pengalaman berharga Anda sekalian agar kualitas SDM Satpol PP kita semakin prima, tangguh, dan berwawasan luas. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamung Praja dan Satlimas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlimas tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berlatih, jaga kesehatan, jaga fisik, dan tetap semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun lagi ya. Jalan-jalan ke Kediri beli tahu, jangan lupa beli buah berduri. Kalau Satpol PP-nya segagah itu, pasti Veronica rela ditertibkan tiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pelatihan juga diisi dengan materi dari Bea Cukai terkait pemberantasan rokok ilegal. Dalam sesi tersebut, para peserta mendapat pemahaman mengenai teknik pengumpulan informasi, pelaksanaan operasi pasar hingga langkah-langkah penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai. Mereka itu akan berubah dengan stimulus yang tepat. Empati itu merawat perasaan bukan hanya dari hasil kerjanya. Pak, Bu, hati-hati, eranya adalah era digital. Banyak sekali sosial media, semua orang bisa menjadi wartawan. Kalau seandainya ada pemerintah sama rakyat, itu lagi bertentangan. Yang akan menjadi pihak yang disalahkan siapa? Pemerintah. Anda dalam kondisi yang tidak ringan. Karena nanti kalau sudah di-shoot viral, Anda akan kena masalah. Dan yang paling repot adalah kalau ada salah satu orang yang kemudian viral dari Satpol PP Kediri, maka seluruh organisasi itu nanti akan kena imbasnya. Makanya tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab Pak Paulus, Pak Ade, atau kemudian itu Bu Linding dan semuanya. Ini tanggung jawab kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ubah mindset-nya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Bea Cukai itu memiliki 4 tugas penting yang kita sebut biasanya RCTI, Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistant. Jadi apabila kemarin atau tadi yang disampaikan oleh Pak Paulus sempat terkait sama Pak Manwojin HWG yang minuman keras, ini
Sebenarnya di Undang-Undang Cukai juga di pasal 14 diatur. Jadi mohon izin Bapak sekalian, monggo tetap kita laksanakan tugas yang kemarin. Kalau memang tidak ada izin ya monggo ditutup, karena secara undang-undang 39 2007 hal tersebut juga menyalahi aturan. Karena cukai itu tidak hanya terkait dengan barang tapi juga tempat, apalagi minuman, pabrik seperti itu. Nah, ini sedikit perbandingan target penerimaan. Sebenarnya memang banyak sih dari cukai sendiri itu. Jadi dari rokok itu kita ada sekitar 301,6 triliun, dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui DBH-CHT itu besarnya 3% dari jumlah target yang dikolek oleh kantor pengawas. Kita di kantor Kediri yang membawai kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Nganjuk dalam 1 tahun harus menghasilkan kemarin dapat target sekitar 34 triliun rupiah. Dari 34 triliun rupiah yang kita hasilkan 1 tahun, 3%-nya dikembalikan ke daerah melalui Pemda untuk mengelola dana transfer daerah tersebut. Lajeng mau apa Mas? Manchester, Chelsea, Tottenham? Oh, Hammer. Nah, menika. Nah, lagi ini. Hammer nggih. Siap. Mboten ndamel malu mboten nggih. Oh, mboten nggih. Lah nggih. Ini sementara baru ada tiga barang kena cukai yang diakuisisi oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Rokok elektrik, sigaret putih, cerutu, tembakau iris, HPTL. Kalau vape masuk kemana kira-kira? Elektrik. Dan kita harus waspada Bapak sekalian, karena sekarang untuk vape sendiri komponen ingredientsnya ini ada narkobanya. Oh ternyata gelem. Wah, berarti lek enek asumane dikai duit sing rupane apa? Kita pelayanan masyarakat sama dengan kalian. Sing gawe undang-undang bea cukai, sing nangkep bea cukai karena Satpol PP ikut membackup, sing diunjuk rasa Satpol PP. Ora usah gumun. Paham? Itu salah satu dari gangguan. Oh, ini ada potensi gangguan. Kira-kira nanti kalau setelahnya terjadi apa Satpol PP ditekani masa, ya apa ya? Harus segera planning. Nanti pimpinan kalau misalnya ada terjadi urgensi lewat pintu mana ya? Di mapping. Terus turu teko datang duduk main HP besok pulang. Gak maju-maju Bang. Terima kasih ya, kita atas permintaan dari Kepala Satuan Satpol PP Kota Kediri kemarin telah melayangkan surat kepada kami di Brimob untuk melaksanakan pendidikan dan latihan secara singkat. Hari ini mulai dari tadi pagi mereka mulai pukul 06 sudah memasuki markas Brimob di Kediri untuk latihan PPP dasar sekaligus melatih mental mereka. Karena apa? Karena pada akhir-akhir ini situasi Kamtibmas atau peningkatan situasi Kamtibmas yang ada di Kota Kediri ini harus lebih ditingkatkan, terutama oleh petugas-petugas yang ada di Kota Kediri, khususnya Satpol PP. Harapan kita setelah melaksanakan latihan ini, mulai dari latihan PPP, terus kemudian capacity building, terus kemudian dari mentor yang ada tadi memberikan motivasi apa yang telah mereka dapatkan, walaupun meskipun tidak 1 hari full, mereka minimal mempunyai penyegaran, sehingga dalam melaksanakan kegiatan dan tugas sehari-hari mereka sudah mempunyai bekal, baik itu keilmuan, knowledge, kemudian skill, keahlian, yang akhirnya nanti juga mereka dibekali dengan attitude atau perilaku. Karena yang mereka hadapi adalah masyarakat kita sendiri. Kita sebagai pelayan harus benar-benar bisa mengayomi dan juga bisa menegakkan peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Kediri. Berdasarkan aturan di PMK yang terbaru di Keputusan Menteri Keuangan nomor 27 juga, kita wajib memberikan bimbingan terkait dengan kapasitas, peningkatan kapasitas. Alhamdulillah ini kegiatan sinergi sudah berjalan dengan lancar dan teman-teman sudah mengetahui terkait dengan bagaimana tata cara untuk pengumpulan informasi dan penindakan di lapangan dari Satpol PP juga. Mohon izin. Untuk penekanannya sendiri Pak terkait Satpol PP sendiri sebetulnya. Nah, ini terkait dengan pengumpulan informasi terkait apa? Aplikasi yang kita gunakan bersama-sama dengan Pemda, aplikasi rokok ilegal Sirolek
Jadi lokasi geoteknya, jenis barangnya, tipikal pelanggarannya, modusnya. Nah itu kita sharing knowledge, kita bagi bagaimana caranya untuk mengetahui hal tersebut dan menyampaikan di aplikasi resmi. Melalui pelatihan ini, para anggota Satpol PP Kota Kediri diharapkan mampu bergerak dalam satu komando, memperkuat kekompakan, dan semakin siap menjalankan tugas penertiban maupun pemberantasan rokok ilegal di lapangan. Tim Liputan, Toho TV.